Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ini pagi hari di hari Jumat bulan Mei tahun 2023. Silahkan cari tanggalnya sendiri. Lihat langitnya begitu cerah, masih ada kelihatan merah-merahnya. Ini yang disebut sebagai fajar sotik atau kemunculan matahari dari timur. Seperti biasa, hari-hari di kampung terasa masih sepi, hiruk pikuk, siklusnya masih tetap terasa nyaman, angin semilir, sejuk, penuh oksigen, tapi nggak punya duit. Ini kalau misalnya di kota posisinya sudah sangat sibuk sekali teman-teman, motor berseliweran, pedagang kaki lima juga sudah berseliweran. Orang-orang yang belanja juga sudah berseliweran. Tapi di kampung masih nyaman-nyaman saja, nyaman segalanya, nyaman rezekinya, nyaman situasinya dan semuanya. Saking nggak ada uangnya sampai nyaman. Dan hari ini saya mau ngajak teman-teman semua untuk menikmati keindahan langit di saat pagi hari. Dan banyak riwayat mengatakan bahwa hari Jumat adalah Sayyidul Ayam atau Sayyidnya para hari. Jadi hari itu juga ada ketuanya teman-teman. Hari yang paling baik di antara semua hari adalah hari Jumat. Jumat itu kenapa dinamakan Jumat? Dikarenakan pas hari ini adalah waktu orang-orang, khususnya orang Muslim, untuk Jumatan. Jumatan itu berjamaah itu artinya berkumpul. Biasanya orang sholat zuhur itu tidak diwajibkan untuk berjamaah, artinya jika mereka punya kerepotan itu mereka tidak wajib teman-teman, tapi wajib sholat zuhur. Tapi untuk kali ini sholat zuhur itu diganti berjamaah dan niatnya adalah sholat Jumat. Dalam teori-teori tarikh, teori-teori sejarah, semua hari itu punya makna, artinya ada padanannya teman-teman. Hari Senin itu asal katanya dari itsnain, artinya dua, artinya hari Senin itu hari kedua. Lalu hari Selasa itu juga berasal dari bahasa Arab, asal katanya ats-tsulatsa'u, artinya tiga, berarti hari ketiga. Rabu itu asal katanya dari arbaun atau arbaatun, artinya empat, itu artinya hari keempat. Kamis itu dari khamsun atau khamsatun, artinya lima, berarti hari kelima. Lalu Jumat harusnya hari ini dinamakan sebagai sitatun, artinya 6. Itu adalah bilangan dalam bahasa Arab. Tapi dikarenakan hari ini adalah hari yang dikhususkan oleh Allah untuk orang-orang Muslim sebagai media berkumpul, maka hari ini terkenal sebagai Jumu'ah, bukan lagi sitah tapi Jumu'ah, jamaah, artinya berjamaah. Lalu hari berikutnya adalah Sabtu, asal katanya adalah Sab'atun, artinya 7, hari ke-7. Nah, harusnya hari Minggu itu disebut sebagai hari Ahad teman-teman. Kalau dalam kalender Hijriah, hari Minggu itu disebutnya sebagai hari Ahad. Tapi dalam kalender Masehi disebutnya sebagai hari Minggu. Hari Minggu itu asal katanya adalah Domingo dari bahasa Portugis, dikarenakan hari ke-1 Ahad itu artinya satu wahid. Jadi kalau dalam kalender Hijriah hari Minggu itu disebut hari Ahad. Hari Ahad itu hari 1. Nah, sementara di kalender Masehi yang kita kenal di Indonesia itu biasanya memakai Minggu, karena itu dipakai oleh orang Katolik sebagai hari keagamaan. Jadi orang Katolik, orang Nasrani itu memakai hari pertama sebagai hari ibadah mereka. Makanya mereka menyebutnya Minggu, Domingo. Domingo itu bahasa Portugis artinya sama, artinya keagamaan.
Jadi kalau hari ke-6 itu disebut Jum'ah karena juga hari keagamaan orang Islam. Kalau hari ke-1 disebutnya Minggu karena itu hari keagamaannya orang Katolik. Dikarenakan penjajahan pertama yang dilakukan oleh orang luar atau orang yang pertama kali berekspansi ke Indonesia adalah orang Portugis yang waktu itu menjajah Timur Timur. Makanya orang Portugis itu kemudian menjadikan hari ke-1 itu atau hari Ahad itu sebagai hari Minggu karena mereka rata-rata mayoritas beragama Katolik, dan sampai hari ini pada akhirnya orang Timur Timur menganut agama Katolik. Karena yang pertama kali berdakwah di area Timor Leste itu adalah orang Katolik berasal dari Portugis. Lah dari nilai historikal ini, dari sejarah ini, kemudian kita bisa berpikir bahwa tidak terlalu bersalah ketika Pak Habibie itu melepaskan Timor Leste, karena Timor Leste itu adalah wilayah jajahan Portugis. Dalam hukum peta internasional dunia, yang disebut Indonesia adalah wilayah-wilayah yang pernah dijajah oleh Belanda. Nah, dalam peta dunia, Portugis itu menjajah area Timur Timur, artinya Belanda itu tidak pernah menjajah Timor Leste kecuali sebagian kecil. Jadi bagian barat yang berbatasan dengan Papua. Nah, bagian timur dan sebagian besarnya itu adalah dijajah oleh Portugis. Oleh sebab itu, secara internasional Timor Leste itu dari dulu tidak diakui sebagai wilayah Indonesia, teman-teman. Itu selalu konflik. Nah, akhirnya ketika itu dilepas, ya sudah, tidak ada problem lagi. Nah, kota-kota atau wilayah seperti Papua atau mungkin Aceh, Sumatera, Sulawesi dan sebagainya itu semuanya dijajah Belanda. Pada akhirnya ketika Belanda itu sudah tidak menjajah lagi, kemudian wilayah-wilayah bekas jajahan Belanda inilah yang kita sebut sebagai Indonesia. Karena dulu wilayah-wilayah ini terpisah, teman-teman. Jadi sistem kepemimpinan yang ada di Indonesia dulu itu adalah kerajaan. Nah, kerajaan itu wilayahnya terpecah-pecah, tercapi-capi, tidak menyatu seperti sekarang. Nah, akhirnya ketika Belanda datang itu justru menyatukan, maksudnya secara tidak langsung ya. Pada akhirnya ketika kita merdeka, maka negara yang dijajah Belanda kita ikut sertakan sebagai satu negara yang kita sebut sebagai Indonesia dan berbahasa Indonesia. Nah, ketika tahun 48 sebetulnya Belanda itu datang lagi ke sini, itu ekspansi kedua. Jadi ketika tahun 42 Belanda itu kabur, tapi tahun 48 dia datang kembali ke sini, tapi kemudian dijajah. Dikarenakan waktu itu Bung Karno bekerja sama dengan John F. Kennedy. F. Kennedy bilang kepada Belanda, "Hei Belanda, kalau kamu masih tetap ingin menjajah Indonesia, maka bantuan kolektornya akan saya hentikan." Belanda ketakutan dan akhirnya mereka pulang. Dan ancaman itu adalah permohonan dari Bung Karno. Bung Karno itu dekat dengan Soviet, juga dekat dengan Amerika. Jadi Bung Karno itu bisa dibilang Godfather, superpower, teman-teman. Pengaruhnya sangat luas sekali. Karena dari dulu sampai hari ini peta dunia itu dikuasai oleh dua negara besar. Satu bagian barat Amerika dan bagian timur adalah Rusia. Dan kemudian muncul negara atau kekuatan-kekuatan baru yang kecil-kecil seperti Cina. Mereka belum mampu untuk mengkooptasi dunia, teman-teman. Yang masih bisa mengkooptasi hanya Amerika sama Rusia. Nah, Bung Karno itu punya kepiawaian, punya pengaruh untuk Amerika dan Rusia. Makanya beberapa bantuan di Indonesia seperti Gelora Bung Karno, lapangan, atau mungkin seperti kapal. Dulu Indonesia punya kapal selam, terus kemudian Krakatau Steel, itu adalah bantuan Rusia. Jadi dana yang didapatkan dari Rusia sebagai hibah karena saking powernya Bung Karno. Nah, dari situ kita bisa memaklumi bahwa Timor Leste adalah bukan
bagian dari wilayah Indonesia dikarenakan bukan jajahan Belanda. Nah, Papua masih tetap menjadi Indonesia karena waktu itu dijajah oleh Belanda, bahkan diekspansi sampai 2 kali. Jadi aneksasinya itu hampir 2 kali. Cuman tahun 48 gagal dikarenakan ada ancaman dari John F. Kennedy, Presiden Amerika setelah Eisenhower. Yap, mungkin hanya itu saja cerita pagi kali ini. Terima kasih. Mudah-mudahan semua banyak rezeki ya. Selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.